Saihat. Belum datang ya. Kemudian Selmi. Oke, Selmi. Cindy Aulia. Oke, Cindy. Cynthia. Hadir. Siti Nurhalisa. Sudarni. Sukarmin. Rian. Febrianti. Kaisar. Datang ya. Reski. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita memulai proses pada pagi hari ini, saya mau mengetahui bagaimana kondisi anak-anakku sekalian pagi hari ini. Jadi silakan semua fokus di layar proyektor di atas. Jadi ini adalah gambar apa yang biasa kalian lihat ini? Ini banyak di HP kalian. Ini gambar apa? Emoji ya. Oke, baik. Siapa yang kemudian hari ini perasaannya seperti di atas? Ada yang hari ini? Ya, kenapa bisa hari ini seperti itu? Lagi apa? Sehingga lagi kayak murung. Kenapa hari ini murung? Dan apa uang jajan? Ah iya. Ada lagi? Iya, kenapa hari ini murung? Oh iya, kasihan ya. Oke, ada lagi yang seperti itu? Gak ada ya? Oke, kita lanjut di emoji yang kedua. Nah, yang ini. Siapa yang hari ini seperti ini perasaannya? Ada yang hari ini? Ini kayak senyum-senyum bagaimana ya? Bahagia-bahagia bagaimana seperti itu? Ada yang hari ini seperti ini? Gak ada ya? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut. Ini. Ada yang hari ini sedang senang sekali atau bahagia sekali seperti itu? Ada yang seperti itu hari ini? Ada tidak? Ayo ungkapkan hari ini perasaan kalian di pagi hari ini supaya kita bisa belajar dengan lepas, belajar dengan bahagia hari ini. Jadi kondisi perasaan kalian ini akan mewakili saya bahwa oh ya, anak saya ini yang si A sedang butuh ini. Ada yang seperti ini? Tidak ada ya? Terus perasaannya yang lain lagi seperti apa? Normal. Oh, jadi hari ini perasaannya normal atau biasa-biasa saja ya seperti itu? Oh iya. Ya ada bahagia, setengah bahagia. Iya, ada yang sedih tapi tidak terlalu sedih dan seterusnya. Oke, kalau seperti itu, baiklah kita akan memasuki persepsi untuk kalian. Jadi sebuah rangsangan sebelum kita masuk ke prosesnya ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan saya gambaran tentang gambar yang satu ini? Yang ini polusi. Kalau yang ini lagi mengemudi ya. Oke, kalau yang ini pacar. Ini sama ya. Nah, kita gambar ke sebelah. Kalau yang ini jalan. Yang ini berperan ya. Oke, kalau yang ini nah, setelah kalian melihat ini gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ada yang bisa satu orang yang menyampaikan? Kira-kira apa ya dari semua gambar ini? Ada yang terlintas? Kira-kira gambar apa ya yang ini? Ada orang perang, ada orang perang, ada orang yang lagi bencana alam dan seterusnya. Ya, nah, oke. Jadi gambaran ini adalah gambaran tentang perang, kemudian ada bencana alam, kemudian ada budaya ya. Ya, itu yang kalian lihat ya. Nah, oke, kita lanjut satu gambar lagi. Nah, kalau ini gambar sedang apa kira-kira menurut kalian? Bajak sawah. Ini membajak sawah ya? Nah, kalau yang ini? Terus apa bedanya menurut kalian? Satu-satu lah, jangan main keroyokan. Siapa yang bisa? Ayo, ayo. Oh, ada yang tradisional, ada ya? Modern, yes, oke. Nah, kita ke gambar berikutnya. Kalau yang ini? Hah? Gambar ujian komputer ya?
sudah ada di komputer yang bisa lebih mempercepat dan ya betul, mempermudah. Oke ya, oke paham ya anak-anakku sekalian. Nah setelah itu kita akan lihat. Nah ini kompetensi dasar yang akan kita tuntaskan, ya. Ya jadi beberapa pertemuan kompetensi dasar yang akan kita tuntaskan yang ini. Nah jadi yang pertama itu kita harus memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk pengetahuan ya. Jadi untuk pengetahuannya anak-anakku sekalian harus mampu memahami. Nah, untuk keterampilan anak-anakku sekalian, kalian harus mampu menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial. Ya, jadi kita ini kompetensi dasarnya. Nah, apa yang perlu kita capai hari ini, Nak? Ini ada 3 hal yang perlu kita capai untuk pertemuan pertama di kali ini. Yang pertama, anak-anakku harus mampu mengidentifikasi 2 faktor penyebab perubahan sosial. Jadi baik dari dalam masyarakat ataupun dari luar masyarakat. Nah, untuk yang kedua, anak-anakku harus mampu menganalisis 4. Jadi harus mampu menganalisis 4 faktor pendorong perubahan sosial di masyarakat dengan benar. Jadi harus dengan benar ya. Nah, yang terakhir, kalian harus mampu menganalisis 3 faktor penghambat perubahan sosial di masyarakat. Itu juga dengan yes. Oke. Nah, jadi ini ya. Oke, jadi sebelum kita masuk pada kegiatan inti, proses pembelajaran kita pada ini, jadi anak-anakku sekalian perlu belajar tentang perubahan ya. Jadi perubahan itu penting. Kenapa? Karena perubahan itu mampu memberikan manfaat untuk kita meskipun ada dampak negatif yang ada ya. Tapi perubahan, kalian harus mampu belajar perubahan dengan baik. Karena perubahan itu sangat bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi kita kan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi itu kan banyak bercerita tentang masyarakat ya. Kajian kita kan masyarakat. Nah, sebagai motivasi belajar kita pagi hari ini sebelum memasuki kegiatan inti, jadi rambut itu kusam, ya. Rambut itu kusam harus dirawat. Jadi rambut yang acak-acakan, rambut yang kusam itu harus dirawat. Saat disisir, baiknya diikat. Jadi rambut begitu disisir, baiknya diikat. Nah, apa filosofi dari itu? Bahwa jika kita belajar dengan giat, maka tentu prestasi akan meningkat. Ya, jadi sederhananya adalah anak-anakku sekalian harus tahu bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesnya kita giat belajar, yakin dan percaya bahwa pasti kita akan menuai sebuah prestasi. Oke ya, anak-anakku? Oke, semangat pagi untuk hari ini. Ya, oke, tepuk tangan sebelum kita memasuki. Oke, semangat ya. Oke, jadi, nah ini materi kita ya. Oke, jadi saya akan bagi kelompok untuk anak-anakku sekalian. Jadi Bapak sudah bagi kelompok jadi berdasarkan nomor urut absen. Ya, jadi begitu Bapak sebutkan namanya, silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Oke, jadi yang pertama itu kelompok 1 itu ada Siti Nurhalisa. Oke, berteman kelompok dengan Fitra, Cynthia, Ikra, kemudian Dwi Adenisha, Awal, dan Al-Makfira. Itu kelompok 1 ya nak? Ya, jadi itu berdasarkan nomor urut absen Bapak. Kemudian untuk kelompok 2, yang pertama itu ada Aldo, kemudian ada Husniar, berikutnya Saihat, kemudian Pera. Saihat ya? Pindah nak, kita ada di kelompok 2 ya. Oke, Saihat pindah, silakan angkut bangkunya. Kemudian Vera, Ampa, Rian, dan Julita. Itu untuk kelompok 2 ya. Oke. Berikutnya untuk kelompok 3 ada Nabila beserta Nasrul, diikuti Risma, Ahmad, Selmi,
Rivaldi dan Safira. Untuk kelompok 3 ya. Oke, untuk kelompok 4 diikuti oleh Sudarni. Oke, Sahrul, Reski A. Kemudian Randy, Fani, Nur Aini dan Kaisar. Nah, untuk kelompok terakhir atau kelompok 5 ada Mustika, kemudian Hendra, Nur Hapni, Sukarmin, Cindy, Reski dan Rahma. Oke? Paham ya? Oke. Baik anak-anakku sekalian. Jadi kita harus menentukan siapa ketua kelompoknya. Ya. Nah, untuk penentuan ketua kelompok supaya semua punya kepercayaan diri yang besar, percaya dirinya dan percaya teman, saling percaya dengan teman, maka Bapak akan membagi ketua kelompok dengan menggunakan model talking stick namanya. Jadi talking stick itu adalah model salah satu model pembelajaran yang kemudian dibagi ketua kelompoknya. Jadi ada tongkat yang akan berjalan ya. Nah, di mana musik itu berhenti, maka itulah yang akan menjadi ketua kelompok. Semua siap ya jadi ketua kelompok? Siap, Pak. Oke, siap. Bapak ambil tongkatnya ya. Oke, jadi Bapak sudah punya tongkat di tangan Bapak beserta, karena kita tidak ada speaker jadi kita pakai musik HP ya. Oke, Bapak cari dulu musiknya. Oke, sabar ya. Cari musik. Oke, kelompok 1 ya. Oke ya. Kelompok 1 dengarkan baik-baik musiknya. Begitu berhenti musiknya, berarti disitulah yang akan menjadi ketua kelompok. Oke, saya mulai. Begitu musiknya, silakan putar tongkatnya, ya. Tapi nggak usah terlalu cepat, jangan buru-buru, slow-slow saja. Oke, paham ya? 1, 2, 3. Boleh ikut menyanyi. Ada yang tahu lagunya ini tidak? 17 Agustus ini. Oke ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama masih dikandung dada. Oke, stop. Berarti kata kelompoknya di sini adalah Sinta. Oke, kita dapat. Oke, kelompok 2 sini ya. Oke, jadi metodenya sama ya. Jadi musik dibunyikan, berarti berputar tongkatnya. Di mana jatuh tongkat, maka disitulah yang jadi ketua kelompok. Oke ya. Metodenya sama ya. Ya, oke. Siap ya. Musiknya mulai dan ayo kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Setia tetap setia. Ayo terus. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Stop. Oke ya,
Lanjut, ayo putar. Ayo terus putar. Titik sini. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Stop. Oke. Sini. Oke. Nah, di sini berarti ketua kelompoknya adalah Nabila. Oke, kelompok 4. Ya. Oke, musiknya sama ya. Kita putar. Kemudian di mana berhenti, disitulah yang akan jadi ketua kelompok. Oke, musik saya putar ya. Kita tetap setia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Berarti ketua kelompoknya di sini Sudarni. Yes, oke, tinggal satu kelompok ya. Oke, kita ke kelompoknya Hendra ya. Oke. Ya. Oke, musik dilanjut. Tak merdeka. Ayo. Kita tetap sedia. Oke, stop. Berarti Hendra ya. Ya, Hendra di sini ketua kelompoknya. Oke ya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, karena kita sudah menemukan siapa ketua kelompoknya dari semua kelompok, maka kita ke tahapan berikutnya, yaitu LKPD. Jadi Bapak punya LKPD untuk kelompok kalian masing-masing, dan akan saya bagi, ya. Oke, kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 sini ya. Oke, kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Ya, kelompok 5. Oke, baik anak-anakku sekalian, semua ketua kelompok berdiri dulu. Yuk, ketua kelompok berdiri dulu. Nah, silakan sebutkan nama kelompok kalian. Ya. Jadi Bapak sudah tuliskan itu nama-nama kelompok kalian. Kelompok 1 namanya kelompoknya adalah Yes, Agus Tekomte ya. Kelompok 2 nama kelompoknya adalah Emil Durkheim. Kelompok 3 ya, Max Iver. Kemudian kelompok 4 namanya Karl Marx. Kelompok 5 nama kelompoknya apa? Soeharto Soekanto. Yes. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi silakan perhatikan baik-baik semua. Silakan duduk ketua kelompok. Oke, baik anak-anakku sekalian. Silakan perhatikan baik-baik ya. Jadi LKPD-nya anak-anakku ini di sini ada nama anggota ya. Jadi ketua kelompok itu ada di angka 1 ya. Di nomor 1 namanya. Ya, dan seterusnya. Silakan diatur. Nah, di sini ada petunjuk. Jadi semua di kelompok kalian itu memiliki masing-masing gambar yang berbeda. Nah, tugas kalian amati gambar tersebut 1.
kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian kalian akan mengisi 2 tabel dalam LKPD ini, lembar kerja ini. Jadi yang pertama ada gambaran umum tentang gambar itu. Jadi apa sih gambar ini? Ini gambar apa sih, menjelaskan tentang apa? Jadi tuliskan. Nah, yang kedua, kalian analisis. Apa yang kira-kira kenapa orang bisa seperti ini? Kenapa orang berada dalam gambar itu? Ya, untuk mempermudah kalian dalam diskusi, maka Bapak akan membantu kalian untuk menemukan literatur, ya. Jadi literatur itu suatu bentuk mencari sebuah kajian yang berkaitan tentang gambar kalian. Jadi Bapak punya buku paket, Bapak akan bagikan dalam tiap kelompok. Kemudian sisanya itu silahkan anak-anakku sekalian mencari literatur di internet melalui browsing. Semua bawa HP ya? Ya, Pak. Oke, baik. Bapak bagi ya. Oke, kelompok 1 saya kasih 3 buku. Kemudian kelompok 2 saya kasih juga 3 buku. Oke, baik. Oke, di sini juga saya kasih 3 buku. Iya, Pak. Ini saya kasih juga 3 buku. Oke, nah. Oke, semua sudah dapat buku ya? Baik, jadi karena buku sudah ada, HP juga sudah ada di tangan, berarti tugas berikutnya anak-anakku adalah mengerjakan LKPD-nya. Ya, oke. Silahkan LKPD-nya dimulai dari sekarang. Ayo, silahkan dikerjakan. Oh, saya sudah kasih lagi. Oh, iya. Oke, ayo. Mari kita kerja ya. Oke, silakan anak-anakku sekalian. Oke ya, anak-anakku sekalian. Jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya. Jadi silahkan diskusi dengan temannya. Gambar apa sih ini? Gitu ya. Ya ini sebenarnya gambar tentang apa ya? Nah, diskusi dengan teman-temannya terkait dengan gambarnya. Jadi anak-anakku, ketika kalian mendapatkan kendala terkait pengerjaan ini, boleh silakan bertanya sama Bapak ya. Bapak akan memberikan bimbingan terkait dengan itu. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian, ada kendala yang dihadapi? Ya, dan silakan diskusikan. Jadi LKPD-nya diskusi dengan teman kelompoknya ya. Kira-kira apa sih maksud dari gambar ini ya? Ya, silakan. Ketika menghadapi kendala, silakan. Oke, bagaimana kelompok 2 nak? Ya, silakan bantu temannya diskusi. Kita cari kajian-kajian yang membahas tentang gambar itu. Kira-kira gambar itu gambar apa ya? Iya, itu gambar bencana. Kira-kira apa sih, kenapa ada gambar bencana alam ini? Jadi silakan kaji, buka buku paket Bapak yang diberikan ya. Kemudian untuk memperkuat itu silahkan mencari di browsing di internet ya. Oke? Ya, Pak. Oke, bagaimana kelompok 3? Ya, jadi kelompok 3 juga ya seperti itu. Silakan perhatikan baik-baik gambarnya, diskusi dengan teman kelompoknya. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Gitu. Kemudian Bapak kan sudah berikan buku paket. Nah, silakan analisis. Kemudian untuk memperkuat gambaran-gambaran yang anak-anak sekalian dapatkan dari buku paketnya Bapak, bisa dengan browsing internet untuk memperkuat jawaban kalian begitu. Ya? Oke, kelompok 4.
jadi kelompok 4 juga seperti itu. Jadi searching, selain kemudian membaca di buku paketnya Bapak terkait gambar itu, kira-kira gambar apa ya? Kemudian silakan searching juga di internet ya. Oke. Nah, kelompok 5 ada kendala nggak? Bagaimana dengan kelompok 5? Iya. Oke ya. Oke, silakan bekerja, diskusi dengan teman kelompoknya, temukan hal-hal yang berkaitan dengan gambar itu. Oke, ya ayo silakan dianalisis. Oke, sini bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Oke ya, oke silakan dikerjakan. Kalau ada yang dirasa kayak belum paham gitu, silakan bertanya. Ya, silakan dikerjakan di LKPD. Ya, kenapa kelompok 5 ini banyak masalahnya? Kenapa nak? Oke, good. Kelompok 5 ini sudah terisi kolom pertamanya. Ya, saya lihat ini. Kelompok di sini 1 sudah terisi kolom pertama. Oke, bagus. Kelompok pertama dan kelompok kelima Auguste Comte dengan Suerjono Soekanto ya? Iya, kelompok Auguste Comte dan Suerjono Soekanto progresnya sudah bagus. Dia sudah terisi kolom pertamanya. Oh iya, kelompoknya Max Siever juga sudah ya? Oke, kelompok Emil Durkheim bagaimana? Oh, Emil Durkheim juga sudah terisi? Oke, good. Berarti Karl Marx juga? Ya, kelompoknya Karl Marx juga ternyata sudah terisi kolom pertamanya. Oke. Oke, bagus. Kelompoknya Suerjono Soekanto sudah bagus progresnya ya. Sudah terisi kolom pertama. Kemudian Max Siever juga sudah. Kelompoknya Auguste Comte juga sudah ada progres ya. Good. Nah, tinggal berarti kolom analisisnya lagi, ya. Oke, ayo nak. Silakan kalau ada yang belum dipahami, boleh silakan bertanya dengan Bapak. Kira-kira apa yang belum dan sudah anak-anakku sekalian kerjakan. Ya ayo diskusi nak, ayo silakan masukkan pendapat kalian ya, ya masukkan pendapat kalian di kelompok kalian, di teman kelompok kalian terkait dengan apa yang ditemukan. Dalam setiap kelompok punya masing-masing HP ya, ya silakan searching satu orang, kemudian ayo berbagi hasil searchingannya kepada teman yang bawa. Oh yang saya udah dapat ketua kelompok, gitu ya. Jadi silakan masukkan jawaban yang sebanyak-banyaknya lah hasil analisis kalian. Tetapi hasil analisisnya yang kalian cari itu harus sesuai dengan gambar yang Bapak berikan di LKPD. Itu yang paling penting. Oke. Saya sudah melihat ini di kelompok 1, good. Sudah ada kelompok Auguste Comte, sudah ada progres.
jadi diskusikan dengan teman kelompoknya nak terkait dengan gambar itu. Oke, sini progres. Sini siapa ya? Emil Durkheim ya? Ya, bagus. Emil Durkheim juga sudah bagus, sudah ada progres saya lihat. Ya, oke. Max Iver, bagaimana? Sudah ada progres? Ya, isi sementara diskusi ya. Suherjono Soekanto, kelompoknya Suherjono Soekanto bagaimana? Ya, sementara progres ya. Oke. Ini Karl Marx. Kelompoknya Karl Marx juga bagus, sudah ada progres ya. Ya, ayo nak, silakan diskusi dengan teman kelompoknya terkait hal-hal yang perlu dan sebaiknya hasil analisis itu memang sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk LKPD ya. Ya, silakan diskusi nak. Jadi diskusikan dengan teman kelompok kalian terkait dengan analisisnya ya. Jadi kalau ada yang belum belum dipahami nak, silakan bertanya ya. Iya, Pak. Jadi sambil diskusi dengan teman kelompoknya, kalau ada yang belum dipahami, oke silakan bertanya dengan Bapak. Ini bagaimana? Kelompok siapa di sini? Emil Durkheim ya. Bagaimana kelompok Emil Durkheim, sudah ada progres yang lebih baik? Hampir ya, sudah hampir ya. Iya, Pak. Oke, good. Emil Durkheim. Bagaimana kelompok Auguste Comte? Bagaimana progresnya? Sudah hampir selesai? Ya. Oke, silakan perbanyak hasil analisisnya. Semakin banyak, semakin bagus untuk hasilnya. Karena ada hal-hal yang akan memperkuat nih. Kelompok ini kelompok Max Iver ya. Oke, Max Iver, bagaimana progresnya? Sudah hampir sudah terlihat ya. Oke, ada kendala dengan kelompok Karl Marx.
beri waktu ya 5 menit dari sekarang. Ya, 5 menit dari sekarang, Nanaku harus sudah menyelesaikan LKPD-nya. Ya, oke. Ya, silakan nanti kembali ya. Kelompok mahasiswa. Ini kelompok Kalmas. Ya, terus ada masalah kelompoknya? Ya, apa ya? Oke ya, ayo bisa dipercepat lagi karena waktunya sudah hampir waktu untuk diskusi kita. Karena kita ada sesi presentasi, ya? Iya. Jadi sesi presentasinya sama tadi ya, supaya lebih bagus. Yang presentasi itu kita undi dalam satu kelompok. Ya. Ya, undiannya itu ya seperti tadi, dengarkan musik di mana tongkat itu berhenti, bahwa itulah yang akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil analisisnya dengan teman kelompok atau hasil diskusinya. Oke, kita tunggu sedikit lagi ya. Ayo silakan dikerja, atau mungkin ada yang perlu kembali ditanyakan. Ya. Silakan ditanyakan. Sergio Sokanto ini saya lihat banyak kendalanya. Macet. Iya, aduh. Silakan. Macet. Bagaimana kelompok di sini? Clear ya? Aman ya? Nah, ini kelompok Sorjana Sekanto ini dari tadi ini selalu salah persepsi. Bagaimana Sorjana Sekanto? Sudah
Ini ya, sudah ada progres sampai selesai ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Waktu baru kita presentasikan ya. Jadi setiap yang presentasi itu seperti saya bilang tadi ya, berdasarkan tongkat berjalan yang Bapak punya. Oke, baik. Waktu habis ya. Berarti semua sudah selesai. Oke, kita mulai. Saya mulai dari kelompok Suherjono Suikanto ya. Kita mulai di kelompoknya Auguste Comte ya. Ya, kita untuk mendapatkan siapa yang akan mempresentasikan itu, kita kembali menggunakan tongkat berjalan dengan musik ya, sambil bernyanyi ya. Ayo ikut bernyanyi supaya semangat kita. Ini kan masih suasana 17-an. Nah, hari ini adalah tanggal 31 ya. Hari terakhir di bulan kemerdekaan kita. Jadi ayo kita tutup dengan semangat. Oke ya? Oke, kita mulai di sini. Oke. Musik. 1, 2, 3. Ayo jalan-jalan dulu, kasih jalan dulu terus ya sampai masuk lagunya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Stop. Oke, yang presentasi di kelompok Suherjono, Auguste Comte adalah Siti Nurhalisa. Oke, kita undi semua kelompok dulu ya. Lalu kita berikan kesempatan kepada Siti Nurhalisa mewakili kelompoknya untuk berdiskusi. Oke, metodenya sama ya? Ya. Oke, tunggu. Kita mulai musiknya dulu ya. Sabar ya. Tunggu, sabar. Jangan dulu goyang, jangan kasih goyang dulu. Sabar ya. Nanti saya perintahkan bergoyangkan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Stop. Oke, berarti yang di sini adalah Gus. Oke, di kelompoknya Emil Durkheim yang presentasi adalah Gusnia. Oke, kita di kelompoknya Max Iper. Oke, Max Iper sama ya. Oke, dengan metode menyanyi dan tongkat berjalan. Kita lanjut musiknya. 1, 2, 3. Ayo, di kandung badan kita tetap sedia. Kita tetap sedia membela negara kita. Stop. Oke, berarti di kelompoknya Max Iper yang akan mewakili presentasi teman kelompoknya adalah Nabila. Oke, lanjut di kelompoknya Karl Marx. Oke, Karl Marx, ayo dengan musik juga ya. Jadi metodenya sama. Oke, saya buka musiknya dulu. Sabar.
kelompoknya pemikir sosiologi yang berasal dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Soeharjono Soekanto. Oke, kita mulai dengan metode yang sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tetap merdeka. Ya, yuk. Ya, kita tetap setia. Stop. Oke. Di kelompok Soeharjono Soekanto yang mempresentasikannya adalah Nur Afni Anugrah. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena kita sudah menemukan siapa yang akan mewakili setiap kelompoknya untuk presentasi, maka kita akan melakukan sesi presentasi. Kelompok lain boleh membantu memberikan saran misalnya, tanggapan terkait dengan hasil analisisnya. Oke, kita mulai. Silakan perkenalkan nama kelompok, kemudian nama anggotanya, terus hasil analisisnya. Oke, kita mulai ke kelompoknya. Siapa? Kelompoknya Auguste Comte. Oke, kita berikan dulu semangat dulu sebelum presentasi. Ya, ayo, sebenarnya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Auguste Comte ingin mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Gambar umum keadaan pada gambar di atas, petani sedang bermain laptop. Hasil analisis dengan teman kelompok saya, penemuan baru dari bidang ilmu pengetahuan dari teknologi dapat menyebabkan perubahan sosial karena penemuan baru ini secara langsung menyebabkan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Dampak ialah masyarakat dapat perlahan-lahan bergantung pada penggunaan teknologi dan pola hidup masyarakat berubah. Oke, itu hasil analisis dari kelompoknya Soeharjono Soekanto. Ada tanggapan dari kelompok lain? Masukan atau saran terkait dengan apa yang ditampilkan? Ada? Bisa dibantu? Mungkin diulangi, katanya tidak terlalu terdengar. Hasil analisis dengan kelompok, penemuan baru dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menyebabkan perubahan sosial karena penemuan baru ini secara langsung menawarkan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Dampak ialah masyarakat dapat perlahan-lahan bergantung pada pengguna teknologi dan pola hidup masyarakat berubah. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain atau masukan, pertanyaan? Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok Emil Durkheim. Silakan siapa yang tadi terpilih. Ayo. Oke, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti Jadela, perwakilan kelompok Emil Durkheim. Nama anggota saya Ya. Terawati, Buya Febriati, Yulita, Aldo, Muhammad Hamka, dan saya. Oke. Gambaran umum keadaan pada gambar di atas adalah menurut kelompok kami, gambar di atas adalah gambar bencana alam, yaitu banjir bandang yang sudah sebelumnya di seluruh pemukiman warga. Hasil analisis dengan kelompok kami, bencana alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial secara fisik, dikarenakan pada bencana alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan secara fisik, dan juga manusia akan melakukan penyesuaian lagi terhadap perubahan lingkungan yang baru tersebut. Oke, baik. Ada tanggapan dari kelompok yang lain dari apa yang dipaparkan oleh kelompok Emil Durkheim? Ada tanggapan? Ya, ayo silakan kelompoknya siapa ini? Kalmas. Ayo, ada tanggapan ini kelompoknya? Ya, ayo bertanya silakan. Sebutkan apa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Ya, oke, dengar ya.
Ayo, kenapa terjadi banjir bandang gitu? Penyebabnya, kenapa terjadi banjir? Biasanya banjir kenapa terjadi? Manusia membuang sampah sembarangan. Oh iya, katanya manusia membuang sampah sembarangan. Itu salah satunya ya. Oke ya. Oke, good. Bisa diterima kelompoknya Kalmas dan jawabannya Kalmas? Oke, good. Kita berlanjut ke kelompoknya Matsiper. Baik, kita dengarkan kelompoknya Matsiper. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mas Ivers. Nama anggota Nabila, Semir, Ismawati, Syafira, Nusri Baktiar, Ahmad, dan Ripaldi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Mas Ivers ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, oke. Gambaran umum di atas. Umum keadaan pada gambar di atas adalah Bunda sedang belajar menari tarian tradisional di Indonesia. Oke. Hasil analisis dengan teman kelompok kami itu adanya pertemuan antara individu dari suatu masyarakat dengan individu dari masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Dan gambar di atas merupakan kontrak kebudayaan lain menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Hal tersebut disebabkan karena dengan adanya kontrak dengan kebudayaan lain dapat menyebabkan unsur kebudayaan dan memberikan peluang bagi kebudayaan lain masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan, pertanyaan atau masukan terhadap kelompok Matsiper ya? Tidak ada? Dirasa cukup? Oke, kita berlanjut ke kelompok Kalmas. Oke, kelompok Kalmas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kalmas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dalam 4 anggota yaitu Sudarni, Rizky Ananda, Fadila Ilham, Randy, dan Muhtafni. Ya, oke. Keadaan gambaran umum pada gambar di atas yaitu gambar sekelompok orang yang sedang menggunakan pakaian adat yang ada di Indonesia. Hasil analisis dengan teman kelompok saya yaitu Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan karakteristiknya masing-masing. Adanya suku dan budaya menyebabkan masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat majemuk atau heterogen. Karena penduduk yang heterogen rentan menghasilkan suatu konflik yang kemudian akan menyebabkan munculnya perubahan sosial. Oke. Sudah ya? Ada tanggapan dari kelompok lain? Aman? Aman ya? Ada Nabila? Oke, silakan dari kelompoknya Matsiper. Ada pertanyaan? Apa saja contoh konflik perubahan sosial? Ayo, apa contohnya katanya konflik yang masyarakat majemuk? Terjadinya perang suku di Indonesia. Oh ya, katanya terjadinya salah satunya itu kalau majemuk perang suku ya. Ya, salah satu itu baru contoh. Kemudian ada lagi mungkin perang antar agama itu loh ya. Intoleransi namanya ya. Oke, cukup ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke kelompok terakhir. Kelompok pemikir dari Indonesia. Soerjono, Soe. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Serjono Sekanto dan beranggotakan 2 orang yaitu Hendra, Mustika Murasari, dan Siti Aulia. Ya, ya. Gambaran umum pada gambar di atas adalah suku Gadang yang sedang berjalan. Hasil analisis dari kelompok kami yaitu adat merupakan pola perilaku dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai permasalahan yang muncul dapat menghambat terjadinya perubahan. Oleh karena itu, adat kebiasaan harus dikembangkan selaras dalam prinsip kehidupan masyarakat. Terdapat penghambat sosial budaya di suku Gadang adalah ketidakinginan suku Gadang untuk merubah budayanya masyarakat yang masih
Kajang memakai baju hitam. Iya, betul. Memang ada dari suku Kajang memakai serba hitam. Ya, katanya memang aturan adatnya. Jadi katanya kelompoknya Sarjana Sekranto Aldo memang pada dasarnya memang adat dan normanya di sana memang harus pakai baju hitam. Ya termasuk kalau kita misalnya ke Kajang, yang mau masuk di Kajang itu wajib pakai baju pakaian hitam, kemudian tidak boleh pakai sandal, sepatu juga harus telanjang kaki. Ya, jadi itu Aldo, jadi memang aturannya dari sana ya. Oke, baik, sudah selesai semua yang presentasi. Oke, kita tepuk tangan hasil dari Oke, baik anak-anak sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan kita di kali ini. Jadi sebelum Bapak menyelesaikan pertemuan kita kali ini, jadi saya punya oleh-oleh untuk kalian. Oleh-oleh itu adalah untuk menguji pengetahuan kalian. Ya, jadi oleh-olehnya itu adalah untuk menguji pengetahuan kalian ya. Jadi saya akan memberikan soal pada 5 nomor. Saya kirim masuk di WA ya, di WA grup kelas kita. Ya. Oke, nanti silakan dilihat di situ soalnya. Hasilnya nanti dibawa pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi pertemuan berikutnya soalnya sudah dan jawabannya sudah siap dan dikumpul sama Bapak. Oke ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya sudah kirim di WA itu. Nah, oke. Setelah itu, nah kita sampai di penghujung. Bagaimana dengan hasil pembelajaran hari ini? Puas. Puas karena Bagaimana? memberikan banyak ilmu. Apa sebenarnya nih mendapatkan pengetahuan baru, apalagi daya lain? Katanya hari ini Sudarni fokus mendapatkan pengetahuan baru. Wawasan kita juga semakin banyak. Penguasaannya katanya Aldo, penguasaannya semakin meningkat ya Aldo ya. Ya tentunya terkait dengan perubahan, tahu terkait dengan perubahan nih. Bukan di apa nama saya Aldo, perubahan saja. Iya, oke ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita simpulkan pertemuan kita kali ini. Nah, anak-anakku silakan perhatikan. Nah ini, jadi faktor penyebab perubahan sosial. Nah, jadi gambar yang kalian lihat tadi itu nih, orang yang sedang main mobil. Naik mobil, bukan main mobil ya, naik mobil sambil menggunakan laptop itu ya. Gambar yang pertama tadi macet, kemudian sebenarnya ini bukan polusi. No, itu adalah Erupsi. apa? Erupsi gunung. Bukan, itu bukan erupsi gunung. Apa? Demo. Yes, demonstrasi atau pemberontakan. Iya, itu gambarnya. Tadi ada yang menjawab, ini polusi. Jangan fokus di sini. Jangan fokus di asapnya. Kau lupa lihat yang ini. Ini orang yang sedang udah memberontak. Jadi, apa yang menyebabkan perubahan sosial ada dua. Kita lihat dari dalam masyarakat. Jadi, dari dalam masyarakat kita sendiri itu berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan berkembang, kita mengalami perubahan. Ya, dari tadi misalnya tadi Nabila bilang kita dulu ujian menggunakan kertas. Karena berkembang ilmu pengetahuan kita menggunakan komputer. Ya, betul. Nah, yang kedua jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu juga menyebabkan terjadinya perubahan. Kan kalau misalnya padat di penduduk, banyak orang dalam satu wilayah itu kan secara otomatis akan mengalami perubahan. Ya, struktur masyarakat berubah dan seterusnya. Nah, terakhir kalau ada pemberontakan atau pertentangan, nah seperti dibahas tadi oleh kelompoknya Karl Marx, ya konflik ya, salah satunya itu konflik, pemberontakan. Konflik akan kembali terjadi penyesuaian norma baru. Nah, terjadilah perubahan di masyarakat. Ya, itu baru dari dalam masyarakat. Nah, kita lihat dari luarnya. Nah, kalau ini dari luar, yang masuk ke masyarakat itu, yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, siapa yang bahas tadi ini? Ya, kelompoknya Max Iver. Tadi ada bule yang pergi di Indonesia belajar menari, belajar kebudayaan. Nah, itu akan menyebabkan perubahan dengan sendirinya. Ya, dia termasuk pakaian. Kemudian peperangan. Peperangan itu sekarang peperangan
pendamaian kembali di negara itu, maka dengan sendirinya akan terjadi sebuah perubahan, akan menyelesaikan kembali, karena kan sudah makin hancur jelas struktur masyarakatnya, bangunan-bangunannya dan seterusnya. Itu akan menyebabkan kembalinya terjadi sebuah perubahan dan untuk membangun kembali. Ya, nah yang terakhir itu bencana alam. Yang siapa yang membahas tadi bencana alam? Kelompoknya Emil Durkheim. Iya betul kata kelompoknya Emil Durkheim bahwa dengan adanya bencana alam itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan. Oh iya, bencana alam banjir, tanah longsor, tsunami, ya gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Itu betul katanya kelompoknya seperti Emil. Bahwa iya kalau terjadi bencana pasti akan ada perubahan dalam struktur masyarakat. Ceritanya kan saya ingin mulai dari awal membangun struktur masyarakat yang hancur. Selain struktur sosialnya juga bangunan-bangunan dan seterusnya. Ya. Nah, oke. Yang terakhir faktor pendorong perubahan sosial. Nah, apa yang mendorong perubahan terjadi? Ini ada 8. Pertama tadi ada kontak dengan budaya lain. Iya toh, yang masuk dari budaya asing masuk ke Indonesia menyebabkan perubahan. Kan misalnya gaya berpakaian kalian nih. Ada yang suka K-pop, Korea. Betul. Rusnia cinta sekali dengan Korea. Jadi Korea itu bawa budaya masuk di Indonesia. Kita ikuti berarti kita menjadi faktor pendorong. Kita berubah. Kenapa? Mengikuti gaya rambut, pakaiannya, fashionnya. Mungkin ada yang bisa sampai cara bicaranya. Kan sedikit banyak pasti ada topi tahu bahasa Korea. Iya, itu yang biasa disebut toh. Ya itu. Nah, yang kedua, sikap saling menghargai. Jadi kalau saling menghargai hasil karya orang lain itu bisa menyebabkan perubahan. Ya, ini bagus kita uang. Iya deh, ayo ikuti karena bagus. Nah, itu kan menyebabkan perubahan yang sebenarnya. Kemudian sistem pendidikan yang maju. Nah, seperti kalian bilang tadi, kemarin kan dengan tes kertas. Nah, sekarang menggunakan komputer, lebih efektif, lebih cepat. Maju sistem pendidikan, maju. Ada yang pernah di SD dulu kita sekolah terus di SD masih menggunakan kapur. Ya, yang putih itu karena berkembang ilmu pengetahuan, berkembang juga perubahan terjadi, mendorong ya. C. Berikutnya ada toleransi. Ya, toleransi saling menghargai, hampir sama ya. Saling menghargai, jadi hargai pendapatnya teman. Itu salah satu bisa menyebabkan perubahan dan lain sebagainya. Kemudian sistem terbuka lapisan masyarakat mendorong. Jadi tadi Kajang, kenapa dia tidak kelompoknya Sarjana Sekanto betul? Kenapa Kajang suku Kajang itu tidak berubah? Karena dia tidak terbuka. Dia tidak mau menerima perubahan. Makanya seperti itu. Nah, makanya kalau dibilang menghambat, dia itu betul. Dia menghambat dia itu karena tidak mau terima. Dia tidak mau terima. Ya. Nah, kalau terbuka pasti. Nah, penduduk yang heterogen, yang banyak itu, yang bervariasi, multikultural. Kemudian pendorongnya juga tidak puas. Ada ketidakpuasan dalam bidang-bidang tertentu. Terjadi pemberontakan, demo dan sebagainya. Tak puas. Dia tak puas dengan bidang kehidupan. Nah, pendidikan tidak bagus karena ada ketidakpuasan itu, makanya akhirnya terjadi perubahan. Kan dari pendidikan kita banyak yang berubah. Kita lihat dari sistem pendidikan, atau ya termasuk kurikulum. Terakhir ada orientasi di masa depan, ke masa depan. Jadi salah satunya kenapa kemudian terjadi perubahan yang mendorong karena kita mulai berpikir ke masa depan. Iya, yang tidak mau berpikir ke masa depan maka Anda akan tertinggal terhadap perubahan ini. Ya, oke. Nah, ini yang terakhir sekali. Jadi penyebab kenapa kemudian ini yang menyebabkan kelompok Sarjana Sekanto betul, yang menyebabkan tidak terjadi perubahan lambat. Ini ada 9 item, ya, termasuk ada perkembangan pengetahuan yang lambat, masyarakat yang tradisional, adanya takut, tergoyang, itu yang dirasakan oleh suku Kajang Sarjana Sekanto. Karena takut ada kegoyahan, tidak percaya, terjadi prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Nah, itu menyebabkan terjadinya penghambat sehingga perubahan itu tidak terjadi. Ya, oke ya, paham ya? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Atau cukup? Oke, nah pertemuan kita berikutnya ya, kita akan membahas tentang bentuk dan dampak perubahan sosial. Ya, jadi
selain tugas kalian yang tadi saya kirim di grup kelas kita, kalian juga silakan kembali membaca materi-materi terkait bentuk dan dampak perubahan sosial ya. Nah, untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan atau diperjelas? Oke? Masih semangat ya? Oke, sebelum kita tutup, marilah kita memberikan semangat untuk diri kita dengan tepuk tangan. Oke, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf ya, untuk KPD jangan lupa dikumpul kembali. Assalamualaikum Bu Cia, Pak Supriyadi, saya sudah selesai.